kesempatan ujian. Mikrofon harap diprogram pada posisi mute. Sidang promosi program doktor untuk Saudara Setio Wibowo, dengan ini saya buka. Saudara Promovendus dipersilahkan memasuki ruangan Zoom dan menempati tempat yang telah disediakan. Sudah Pak Setio, sudah hadir ya? Sidang promosi program doktor yang ke-93 tahun 2022 diketuai oleh Profesor Dr. Insinyur Nur Azam Ahsani MS dengan beranggotakan Dr. Insinyur Arif Imam Suroso MSc dan Dr. Hendro Sasongko MM CA.AK. Bertindak sebagai anggota Komisi Promosi di luar pembimbingan adalah Bapak Rahmadi Murwanto AK MACC MBA PSD, Direktur Politeknik Keuangan Negara, dan Dr. Lukitawati Anggraini SPMSI, dosen Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Sidang selanjutnya saya serahkan kepada Profesor Dr. Insinyur Nur Azam Ahsani MS sebagai Ketua Komisi Pembimbing sekaligus Ketua Komisi Promosi. Saya persilakan Prof. Azam. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan Sidang. Sidang promosi akan didahului dengan membacakan biodata singkat Promovendus, Saudara Setio Wibowo, dilahirkan di Kendal, tanggal 11 April tahun 1969, lulus sarjana jurusan akuntansi dari Politeknik Keuangan Negara tahun 1996, kemudian pada tahun 2006 meraih gelar Magister Manajemen Agribisnis dari Sekolah Bisnis IPB. Promovendus adalah Kepala Divisi Audit Internal PT Sarana Multi Infrastruktur. Pada saat ini, Saudara Setio Wibowo di hadapan komisi dan para hadirin akan menunjukkan kebaruan dan keunggulan disertasinya yang berjudul For Essays on Combined Assurance as Approach to Integrated Governance, Risk Management and Control, Internal Audit Perspective. Pada kesempatan pertama, saya persilakan kepada Saudara Setio Wibowo untuk menjelaskan hasil penelitiannya selama 15 menit. Silakan. Terima kasih, Prof. Azam. Mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat, Prof? Sudah. Baik, yang saya hormati Ibu Nimi selaku pimpinan sidang pada promosi siang hari ini. Kemudian yang saya hormati Komisi Pembimbing Prof. Azam selaku ketua. Kemudian Dr. Arif dan Dr. Hendro selaku anggota Komisi Pembimbing. Yang saya hormati penguji luar komisi Pak Rahmadi dan Ibu Dr. Lukitawati. Yang saya hormati Ibu Popong selaku perwakilan Prodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, kata yang paling pantas bagi saya adalah ucapan rasa syukur Alhamdulillah atas semua nikmat dan kesempatan yang telah diberikannya, sehingga saya dapat menempuh tahap-tahap akhir studi doktoral saya ini dengan sidang promosi pada hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi Pembimbing, Ketua Prodi, Bapak Ibu Penguji, luar komisi, serta Ibu Pimpinan Sidang yang telah berkenan untuk terselenggaranya sidang komisi pada siang hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan arti penting penelitian saya ini, bagaimana hasil-hasilnya, dan juga bagaimana implikasinya, baik bagi kebijakan dan manajerial, serta juga sumbangannya bagi ilmu pengetahuan. Bapak dan Ibu sekalian, penelitian saya ini dilatar belakangi dengan bagaimana menjalankan bisnis dengan GRC yang kuat. GRC atau Governance, Risk Management, dan Control dalam bahasa kita sehari-hari dikenal dengan praktik bisnis yang sehat. Pada pergantian abad ke-20 yang lalu, banyak sekali perusahaan raksasa yang jatuh karena GRC yang lemah. Banyaknya kebangkrutan karena kelemahan GRC ini
direspon oleh regulator di berbagai negara dengan memperkuat regulasi GRC untuk mengembalikan kepercayaan investor. Pengaturan oleh negara ini kemudian diikuti dengan implementasi di lapangan melalui norma-norma profesi. Peran pengaturan oleh kedua agen ini, baik negara ataupun profesi, dalam penguatan GRC inilah yang menjadi konteks disertasi saya ini. Bapak dan Ibu sekalian, salah satu model penguatan GRC yang disarankan oleh para profesi di bidang GRC adalah Three Lines of Defense model ini, di mana di dalam perusahaan ada manajemen sebagai eksekutif, kemudian board sebagai pengawas, kemudian seluruh unit kerja di dalam perusahaan dibagi ke dalam 3 lini. Ya, lini pertama adalah manajemen operasional yang di sebelah kiri, kemudian lini kedua ada risk management dan fungsi kepatuhan lainnya. Sedangkan lini ketiga adalah auditor. Di sini ada internal auditor dan juga external auditor. Nah, karena board tidak melakukan pengawasan sehari-hari, maka manajemen dibantu oleh ketiga lini ini akan memberikan assurance atau jaminan kepada board ya atau DECOM bahwa GRC telah berjalan dengan memadai. Jaminan ketiga lini ini secara gabungan disebut sebagai combined assurance. Namun dalam prakteknya model ketiga lini ini menyisakan masalah. Ketiga lini ini lebih banyak berjalan dalam silo masing-masing. Berjalan sendiri-sendiri, survei global dari OCEC misalnya di tahun 2020 kemarin, sebagaimana di grafik sebelah kiri, menunjukkan hanya 14% yang menyatakan bahwa GRC mereka dilakukan secara terintegrasi. GRC yang tidak terintegrasi, menurut OCEC, sebagaimana digambarkan di sebelah kanan, tidak akan efektif dalam mendukung pengawasan oleh board. Nah, temuan OCEC tadi konsisten dengan temuan dari IIA, Institute of Internal Auditors, berdasarkan survei dari IIA, secara rata-rata global hanya sekitar 30% perusahaan yang telah menerapkan combined assurance model. Penerapan combined assurance yang rendah ini memotivasi saya untuk melakukan penelitian ini. Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangkaian penelitian saya ini, saya menggunakan institutional theory sebagai teori utama dan agency theory sebagai rival theory dalam beberapa discussion. Nah, bahkan ini yang sebelah kiri menunjukkan GRC menurut Scott ya, tahun 2015, di mana GRC merupakan satu set capabilities ya, dari sebuah business model untuk mencapai tujuan, tetapi dengan cara mematuhi semua regulasi dan norma yang berlaku, baik secara mandatori ataupun voluntary, ya, mandatori dari eksternal maupun voluntary dari internal perusahaan. Bagian dari kotak yang berwarna hijau di sebelah kiri dapat dijelaskan dengan institutional theory, di mana bisnis model cenderung sama antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, karena adanya regulasi negara ataupun adanya norma profesi. Sedangkan kotak berwarna biru dapat dijelaskan dengan agency theory, di mana manajemen dan board berusaha mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam kontrak manajemen dengan pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi monitoring cost dan funding cost yang timbul dalam pemilihan bisnis model. Bapak dan Ibu sekalian, tabel ini menunjukkan bagaimana institutional theory, terutama konsep isomorph dari DiMaggio tahun 83, dan juga institutional agent dari Scott 1995, digunakan untuk menjelaskan problem global maupun di Indonesia. Isomorph menjelaskan bagaimana penerapan GRC ditiru dari satu perusahaan ke perusahaan lain, baik melalui aturan pemerintah, regulator, maupun norma profesional di bidang GRC. Disertasi ini tidak bermaksud untuk mengadres keseluruhan masalah dalam tabel ini. Namun, seperti terlihat dalam kotak-kotak yang saya beri warna merah, keempat isi dalam disertasi ini setidaknya telah mengadres sebagian masalah yang kemudian saya rumuskan dalam pertanyaan dan tujuan penelitian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak profesi yang terkait di dalam Three Lines of Defense tadi. Saya membatasi
disertasi ini dari perspektif profesi internal audit, karena internal audit telah memiliki perangkat pengaturan terkait dengan combined assurance dan three lines of defense model. Kemudian posisi internal audit yang unik di dalam organisasi, yaitu dia di bawah Dekom dan CEO, memungkinkannya bersifat independen dan holistik, bisa menjangkau semua informasi dan bisa berkolaborasi dengan semua unit kerja di dalam perusahaan. Namun yang lebih penting lagi, dalam konteks Webs of Science, penelitian sebelumnya terkait penerapan combined assurance lebih banyak diinisiasi di bidang internal audit. Dengan latar belakang dan permasalahan di muka, Bapak-Ibu sekalian, saya merumuskan 4 tujuan penelitian, yaitu memetakan literatur sejauh ini dalam topik combined assurance, kemudian menginvestigasi faktor-faktor yang signifikan dalam penerapan combined assurance, baik di level profesi internal audit ataupun di level negara, serta menggambarkan bagaimana assurance map dapat menggabungkan secara visual combined assurance dari keseluruhan lini di dalam perusahaan. Menjawab tujuan yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, kami telah melakukan review atas 258 artikel yang berpengaruh dari jurnal Q1 terkait dengan internal auditor dalam periode 1999 sampai dengan 2019 dengan metode Structured Literature Review dari Masaru 2016. Dari review tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa topik GRC merupakan topik yang dominan dalam bidang internal audit. Dan combined assurance merupakan salah satu topik yang emerging, sehingga memerlukan penelitian lanjutan antara lain tentang hubungan antara ketiga lini dalam memberikan assurance atau jaminan kepada board. Nah, lebih luas lagi, tabel ini menunjukkan future research path yang dapat dilakukan dalam bidang internal audit. Kemudian menjawab pertanyaan penelitian yang kedua, kami telah melakukan regresi linguistik atas 906 respons yang eligible dalam Common Body of Knowledge Global Survey yang diikuti oleh lebih dari 14.000 praktisi internal audit dari 160-an negara dan menemukan adanya 5 variabel di dalam internal audit yang signifikan dalam penerapan combined assurance, yaitu penggunaan teknologi, penilaian resiko, frekuensi dan maturitas manajemen resiko, kemudian kerjasama dengan eksternal auditor, serta implementasi three lines of defense. Kemudian menjawab pertanyaan penelitian yang ketiga, kami telah melakukan metode campuran antara kualitatif dan kuantitatif, di mana kami melakukan content analysis atas laporan tahunan 130 perusahaan di Bursa Efek Indonesia dan Johannesburg Stock Exchange. Content analysis kami lakukan untuk mengidentifikasi variabel yang relevan dengan penerapan combined assurance oleh perusahaan publik di Indonesia dan di Afrika Selatan. Selanjutnya, adanya variabel-variabel tersebut dilakukan regresi logistik untuk mengidentifikasi faktor yang signifikan pada level negara atau regulator dalam penerapan combined assurance. Penelitian kami ini mengkonfirmasi bahwa memang regulasi menjadi faktor yang paling menentukan dalam penerapan combined assurance. Selain itu juga faktor adaptasi atau adopsi integrated reporting approach dan juga ada pengaruh dari besar kecilnya perusahaan. Bapak sekalian, sementara itu atas pertanyaan penelitian keempat, kami telah melakukan studi kasus penerapan pada perusahaan yang telah menerapkan three lines of defense model, namun tidak secara formal menerapkan combined assurance model. Dalam situasi yang tipikal seperti itu, kami menunjukkan bahwa visualisasi assurance activities dari ketiga lini dapat digambarkan dengan lebih mudah melalui assurance map, sebagaimana gambar di sebelah kanan. Nah, assurance map ini juga diapresiasi oleh board Dekom, karena memudahkan mereka melihat state dari CRC perusahaan
secara keseluruhan, secara high level. Bapak dan Ibu sekalian, penelitian ini dapat berakibat atau berimplikasi regulatif, ya, di mana pemerintah atau regulator perlu menegaskan kembali pengawasan dewan dan komite yang menyeluruh dan integratif. Pengaturan pelaporan terintegrasi atau integrated reporting approach juga perlu diadopsi, termasuk menata aturan para profesi pendukung GRC dalam satu aturan yang sama. Sementara itu, implikasi normatif profesional, lembaga-lembaga profesi GRC perlu mendorong konvergensi standar praktik GRC, serta mendorong praktisi konstituennya untuk menerapkan GRC secara terpadu di tingkat perusahaan. Sementara itu, implikasi manajerial, kami memandang perlunya Dekom dan direksi membuat ketentuan bersama untuk mendorong digunakannya pendekatan GRC yang integrated. Kemudian dalam hal perlu diadopsinya combined assurance secara formal, dalam hal belum diadopsinya combined assurance secara formal, internal auditor dapat menggunakan assurance map dengan supervisi dari komite audit misalnya untuk mengkoordinasikan pemberian assurance secara holistik kepada board atau Dekom dan direksi. Selain itu, Dekom dan direksi juga harus menyediakan sumber daya teknologi, metodologi audit, dan risk management bagi internal auditor agar mereka dapat berperan optimal dalam pemberian assurance secara holistik. Demikian Prof. Azam yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setio selaku Promovendus, waktunya tepat 15 menit saya kira. Untuk kesempatan pertama, saya persilahkan kepada Pak Rahmadi Murwanto PhD untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapannya. Monggo Pak Murwanto. Terima kasih Prof. Azam. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati para penguji, Promovendus, dan para hadirin. Pertama-tama, saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Setio ya. Ini sudah lumayan jauh lebih polis gitu setelah lama kita tidak ketemu Pak ya. Ya karena ini promosi saya mungkin lebih akan fokus ke ini Pak. Kalau melihat pertanyaan pertama ya, kalau melihat dari perjalanan ketika awal memberi ada spesifikasi persoalan yang akan diriset, kemudian sampai pada hasil akhir ini gitu. Apa pelajaran yang dapat dipetik ketika kita mencoba melakukan riset dengan berbagai pendekatan? Itu satu ya Pak Setio. Yang kedua, combined assurance ini kan sangat menarik untuk bisa diterapkan. Dan saya lihat kalau dilihat dari tingkat spesifikasinya lumayan rumit ya, lumayan sulit gitu, nggak mudah gitu. Nah, bagaimana kalau PTSMI saya rasa punya kemampuan untuk itu. Pertama mungkin pemilihan dari Dewan Komisarisnya juga spesifik dan memiliki keahlian. Kemudian jajaran manajemennya juga luar biasa. Internal auditornya Pak Setio sendiri gitu. Saya rasa nggak terlalu sulit gitu. Tapi bagaimana dengan misalnya kita bicara banyak BUMN ini yang juga bermasalah ya. Kita baru tahu Garuda baru selesai dari persoalan yang terkait dengan masa lalu, dan BUMN juga ada beberapa di sektor infrastruktur juga banyak masalah. Nah, sebenarnya bagaimana nih strategi? Karena tadi kan ada ini ya, ada harapan dari pemerintah dari itu terkait dengan BUMN. Karena BUMN kan menjadi backbone utama kita gitu, yang perlu. Nah, ketiga ini pertanyaan menggelitik saya juga Pak Setio. Karena ini kita pada level yang sangat canggih gitu. Tapi kita tahu pemerintah selama beberapa tahun menggelontorkan dana ke desa-desa, sehingga desa-desa itu membuat BUMDes. Gitu. Nah, gimana ini aplikasinya yang seperti ini untuk pada level-level kecil seperti itu? Apakah bisa diaplikasikan atau nanti kita bisa menggunakan teknologi gitu yang sifatnya terstandar sehingga bisa diterapkan di berbagai institusi yang jauh lebih kecil yang menurut saya juga risikonya juga lumayan besar. Gitu. Saya rasa tiga itu saja.
Prof. Azam, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Silakan Pak Setia untuk langsung dijawab. Terima kasih Pak Ramadi. Izin saya jawab langsung Pak. Yang pertama, pelajaran dari berbagai pendekatan ya Pak. Memang terima kasih Pak, kritik dari Pak Ramadi sangat memotivasi saya Pak ya untuk melihat kembali ya Pak ya, perjalanan itu Pak, karena memang sangat sangat masuk akal ya kritik dari Bapak ya. Bagaimana kita menanding-nandingkan ya antara berbagai teori ya, yang awalnya terlalu banyak, kemudian Bapak kritik ya satu aja, kemudian pakai rival teori paling satu. Itu saya sangat terbantu Pak, karena memang pada akhirnya kalau kita terlalu banyak teori juga terlalu membingungkan mana kita yang akan gunakan gitu Pak. Kemudian metode juga saya banyak menggunakan memang karena kebutuhan Pak. Karena kebutuhan, jadi sebetulnya sih lebih ke kebutuhan data ya Pak ya, kebutuhan data yang memang mensyaratkan saya menggunakan metode yang bermacam-macam ya. Jadi kalau misalnya metode terkait dengan bagaimana mau nggak mau menurut Yin kami menggunakan case study Pak. Jadi bagaimana pertanyaan bagaimana menunjukkan cara gitu Pak ya, yang sebagaimana IC keempat tadi Pak. Tentu tidak ada jalan lain selain case study sesuai dengan saran dari Yin tahun 2017. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana BUMN menerapkan combined assurance dengan mungkin barangkali ada berbagai keterbatasan terkait dengan kompetensi, kemudian independensi, ataupun prinsip yang lainnya. Memang kalau dari IC ketiga Pak ya, kalau dari IC ketiga itu memang melihat ininya Pak, odds ratio-nya itu sangat tinggi begitu ya untuk regulasi. Jadi memang kalau kita memang yakin bahwa combined assurance ini harus diterapkan, maka memang jalan pertama adalah meregulasi. Karena itu memang odds ratio-nya sangat tinggi dan memang itu sesuai dengan mungkin tadi ya kultur Indonesia juga untuk meregulasi. Kenapa? Karena kalau nggak diregulasi Pak, orang tidak mau. Ya. Kenapa saya harus melakukan itu? Gitu ya. Nah tentu setelah para stakeholders ya dan mungkin juga para praktisi sepakat bahwa pendekatan ini memang layak dari sisi manfaat begitu Pak. Bahwa kemudian kompetensi, kemudian sikap mental itu ya itu sebagaimana di IC saya yang kedua Pak ya, memang harus menjadi komitmen. Kalau kita harus atau perlu meregulasi, kemudian kita harus melakukan combined assurance ini, maka faktor-faktor yang penting tadi memang harus dilengkapi oleh korporasi Pak. Di antaranya kemampuan ya, kemudian metodologi dan juga tools-nya gitu Pak. Nah, yang ketiga terkait dengan BUMDes Pak, kalau melihat hasil dari IC yang ketiga Pak, memang ukuran itu cukup signifikan Pak berpengaruh. Jadi tetapi kesimpulan saya ini bertolak belakang ya Pak ya. Jadi masih tidak konsisten dengan penelitian dari si Prof. Sarens Pak ya dan De Coax di tahun 2013 ya. Jadi mereka tidak memandang signifikan ya ukuran. Sementara di IC saya ketiga itu signifikan Pak mengenai ukuran ini. Nah tentu perlu penelitian lanjutan ya Pak ya, untuk meresolve sinkronan ini Pak. Ya. Tetapi kalau kita kembali ke BUMDes terkait dengan ukuran tadi, kalau menurut saya karena signifikan Pak, penerapan combined assurance di BUMDes ini juga menjadi salah satu pertimbangan Pak. Ya. Jadi kalau memang ongkosnya itu lebih besar daripada manfaatnya, maka sesuai dengan prinsip reasonable assurance,
penerapan combine ini menjadi tidak tepat untuk ukuran sekecil BUMDes, Pak. Artinya untuk coverage oversight dibandingkan yang tadi Bapak sampaikan risikonya besar di BUMDes, itu bisa digunakan tools yang lain, barangkali seperti itu, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan Prof. Hasan. Baik, Pak Murwanto masih ada pertanyaan lanjutan? Sedikit Pak, menggelitik tadi yang terakhir aja Pak Setio ya. Kalau kita lihat kan salah satu solusi untuk yang kecil-kecil seperti BUMDes atau nanti kita bicara perusahaan yang menengah bawah itu kan dengan aplikasi Pak. Saya nggak tahu bisa nggak kita mendesain suatu aplikasi yang terstandardized tapi bisa juga tailor-made sehingga setiap entitas bisnis yang kecil tadi bisa menerapkan combined assurance ini sesuai dengan kompleksitas yang dihadapi. Gitu. Ini pertanyaan terakhir, karena saya menggelitik tadi, karena Bapak kan kayaknya kecil nggak bisa, cost-nya lebih mahal daripada benefit-nya. Tapi kalau pakai teknologi kita bisa menurunkan cost, kira-kira gimana Pak Setio? Ada nggak harapan ke arah sana? Terima kasih. Saya kira kalau sepanjang cost-nya itu memang bisa lebih rendah dari benefit-nya Pak, tentu sangat layak untuk diterapkan Pak ya. Nah untuk sekarang kan masalahnya bagaimana kita meminimalkan cost-nya ya Pak ya. Nah kalau di BUMDes ini kan saya mendengar ada pembinaan, kemudian ada dana-dana desa yang pendampingan seperti ya Pak. Itu mungkin ya kalau tadi memang bisa standardized sepanjang cost-nya itu dari aplikasi itu ditanggung oleh misalnya pemerintah atau misalnya institusi pendamping, saya kira bisa menjadi lebih visible begitu Pak. Reasonable assurance-nya bisa tercapai. Mungkin demikian Pak Ramadi. Masih ada Pak Murwanto? Dari saya cukup Pak Prof. Cukup. Baik, terima kasih Pak Rahmadi Murwanto. Berikutnya kami persilakan kepada Ibu Dr. Lukitawati Anggraini. Monggo Bu Luki. Terima kasih Pak Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Dewan Penguji, Saudara Promovendus dan peserta hadirin sekalian. Mungkin pertanyaan saya melanjutkan pertanyaan Pak Rahmadi. Ada yang masih menggelitik dari temuannya, terutama yang paper 3. Jadi tadi terkait market capitalization ya. Ternyata berbeda dengan temuan sebelumnya bahwa justru koefisien model logiknya negatif begitu ya. Jadi semakin besar market capitalization, justru probability untuk menerapkan combined assurance lebih kecil begitu ya pasar temuannya. Nah, artinya dengan temuan ini bagaimana manajerial dari kajian ini begitu? Bahwa justru kalau perusahaannya cenderung semakin besar, menerapkan komersialnya justru lebih kecil. Apakah hal tersebut lebih dipengaruhi ini sampelsnya membandingkan hanya di negara Indonesia dan Afrika, dan apakah bisa diceritakan juga latar belakang membandingkan sampels dari dua negara tersebut? Baik, boleh saya jawab langsung Bu Luki ya. Terima kasih Bu Luki. Jadi betul Bu bahwa ini variabel yang mengganjal saya masuk ke Scopus Q1 Bu. Jadi memang ini saya masih punya PR besar untuk meresolve temuan ini. Tapi memang itu secara mekanis keluarnya negatif. Jadi saya juga masih berpikir ya bagaimana ya sudah dijelaskan. Jadi penjelasannya sebetulnya bisa dijelaskan dari teori koordinasi Bu ya, teori koordinasi. Jadi saya agak lupa apa namanya siapa scholar yang mengintroduce teori koordinasi, tetapi dia mengatakan bahwa ukuran itu menjadi penting ketika harus melakukan koordinasi. Semakin besar koordinasinya semakin sulit.
Tetapi penjelasan ini oleh satu reviewer tidak bisa diterima, ya, sehingga akhirnya rejected untuk paper saya ini. Tetapi sebagai apa namanya Bu, sebagai background begitu Bu ya, saya memilih itu memang sebagai proksinya memang berbeda antara saya dengan si Sarens ya. Profesor Sarens itu menggunakan proxy untuk firm size itu dengan total assets Bu ya. Sementara saya menggunakan proksinya itu dengan market cap ya Bu ya. Nah, ini yang salah satu kritik dari redaksinya, kenapa kalian menggunakan market cap gitu ya. Kan sangat apa namanya mislead gitu, bisa mislead gitu. Kenapa? Ya kan bisa aja orang hanya sekian persen dari equity-nya yang diperdagangkan begitu. Ya saya memahami dan mungkin itu bagian dari yang apa namanya, bagian dari kekurangan itu, tetapi teori koordinasi sebetulnya juga bisa menjelaskan itu. Mungkin itu dulu, Bu Luki. Yang berikutnya Pak, saya ingin Bapak mungkin lebih menjelaskan terkaitan paper ketiga dan keempat ya, supaya kita semua bisa lebih mendapat gambaran. Karena kalau dari paper ketiga, variabel TLOD ya Pak, itu justru tidak mempengaruhi implementasi combined insurance, tapi di paper berikutnya Bapak meng-highlight bahwa ya TLOD ini ya implementasinya adalah melalui TLOD gitu ya. Maaf Bu Lukita, itu ada yang berisik di belakang Bu Lukita apa ya? Jadi agak kurang jelas ininya. Ini loh. Ada semacam noise gitu. Ini matiin loh. Sudah jelas sekarang Bu? Sudah. Jelas. Ya. Ya mungkin bisa dijelaskan Pak keterkaitan bahwa di modeling di paper sebelumnya ada tidaknya TLOD tidak mempengaruhi peluang untuk implementasi combined assurance, tapi di paper selanjutnya meng-highlight bahwa tahapan dari combined assurance adalah implementasi TLOD sendiri di level perusahaan begitu ya. Dan mungkin juga dilanjutkan pertanyaan saya terakhir, di paper Bapak menyatakan bahwa audit internal yang berperan dalam implementasi combined assurance di level perusahaan. Jadi apa enabling condition-nya yang bisa membuat hal itu terjadi, mengingat bahwa belum ada regulasi sendiri untuk menerapkan hal tersebut. Baik, Ibu, terima kasih Bu Luki. Jadi ini memang three lines of defense juga menjadi salah satu yang dikritisi oleh para redaktur itu ya, di redaksi dari beberapa jurnal yang saya masukkan. Tapi memang karena sampel size-nya dan sampel set-nya berbeda antara paper 2 dan paper 3 ini, jadi memang secara mekanis output-nya ternyata keluarnya berbeda begitu ya Bu ya. Nah ini yang mungkin dari bagian dari inkonsistensi mekanis gitu. Tetapi kalau ngikutin teorinya Ibu ya, mengikutin teorinya, TLOD ini memang dia menjadi semacam prasyarat begitu ya, menjadi semacam prasyarat sebelum kita melakukan implementasi combined assurance, walaupun ini dua produk yang berbeda dari professional guidance yang berbeda begitu Bu. Tetapi saya sebagai praktisi, saya akan melihat bahwa ini adalah prekondisi kalau kita ingin menerapkan combined assurance. Kenapa? Karena kalau kita nggak bisa menspesifikasi siapa assurance provider, maka kita tidak bisa menggabungkan
hasil dari para providers itu. Jadi secara teori maupun praktik, saya secara intuitif mengatakan TOLED ini precondition. Jadi mestinya memang dia adalah signifikan begitu. Tetapi bahwa kemudian di salah satu paper saya itu beda, itu mungkin karena sampel set yang berbeda dengan paper yang lain. Yang satu itu hasil dari content analysis, yang satunya hasil dari persepsi, survei persepsi dari praktisi. Nah ini mungkin ada bias bias respons, atau mungkin saya juga dalam melakukan content analysis terlalu mekanis, gitu, karena memang itu kelemahan metodologi yang ditemui ya, dalam paper yang berbeda ini. Nah, kemudian untuk enabler dari internal audit dalam melakukan koordinasi penyusunan assurance map sebagai representasi dari combined assurance biologi, saya punya 21 variabel ya di paper kedua. Saya Waduh, Freeze. nge-freeze ya. Hilang. Terpental ya. Terpental. Bentar, biasanya kita tunggu. Kemudian segera masuk lagi. Saya tadi juga bolak-balik mental. Nah, Bisa dihubungi mungkin Mas Ali? Kami sedang coba menghubungi mahasiswa. Mohon izin Bapak Ibu. sudah. mohon maaf Pak, ada Ya. jaringan. Ya, diulangi Pak Setio tadi apa namanya? Enggak kedengaran suaranya, Pak. Apakah sudah terdengar, Prof? Iya, sekarang terdengar. Mohon diulangi, Pak. Baik, mohon izin mengulangi. Dari 21 variabel yang potensial menjadi enabler dalam peran internal auditor dalam penerapan combined assurance, bagaimana
telah dituangkan dalam paper kedua, Ibu Lugi, memang secara mekanis dikatakan hanya 5 yang signifikan. Tetapi untuk saya sebagai praktisi, sebetulnya ke-21-nya adalah potensial, Bu. Nah, ini memang sebagai praktisi saya juga agak kurang puas begitu ya, Bu ya, dengan hasil mekanis. Mungkin ini juga bagian dari kelemahan tadi ya, yang misled metodologi begitu, Bu. Walaupun tentu tidak semuanya dari 21 itu signifikan, tetapi bahwa kemudian yang signifikan dikatakan hanya 5, memang saya sebagai praktisi juga tidak terlalu puas begitu, Ibu Lugi. Monggo, demikian, Prof. 5 variabelnya bisa dijelaskan mungkin Pak Satya? 5 variabelnya, yang pertama tadi kan penggunaan teknologi ya, Ibu Lugi. Jadi penggunaan teknologi itu saya setuju sekali ya dengan hasil mekanis ini. Memang tidak mungkin, hampir tidak mungkin ya, saya khawatir juga kalau ternyata ada yang bisa gitu ya. Hampir tidak mungkin menggunakan shared methodology, shared services, kemudian shared tools gitu Bu ya. Kalau tidak dilakukan secara aplikasi sistemik begitu Bu. Jadi kalau teknologinya tidak mendukung, memang akan sangat repot untuk mengagregasi, mengintegrasi dari tuntutan combined assurance ini, Ibu Lugi. Kemudian yang kedua itu risk assessment. Ya. Risk assessment itu juga menjadi sangat penting, karena memang yang di-assure itu adalah bagaimana perusahaan atau organisasi itu memitigasi risiko. Kalau risikonya itu tidak bisa diidentifikasi dan tidak bisa di-assess, maka sudah hampir pasti tidak bisa dikelola. Kalau tidak bisa dikelola, maka sudah hampir pasti tidak bisa diawasi. Jadi memang tuntutan dari Dekom atau board, mestinya memang kalian harus bisa, atau korporasi harus bisa melakukan monitoring, kemudian mengakses, kemudian memitigasi, kemudian mengelola risiko itu. Jadi saya sangat setuju dengan hasil hasil mekanis ini, bahwa penilaian risiko harus ada. Nah, kemudian yang ketiga, frekuensi dari risk assessment. Ini pengalaman dari banyak perusahaan, Bu, untuk risk assessment ini memang pada umumnya dilakukan setahun sekali. Kenapa? Karena effortnya memang cukup besar untuk melakukan risk assessment ini, terutama apabila tidak dilakukan secara tadi itu teknologi begitu Bu. Nah, karena 1 tahun sekali, maka akan sulit sekali untuk memenuhi kebutuhan Dekom dan direksi ya. Kalau di kantor kami misalnya ya, rapat gabungan Dekom dan direksi ini dilakukan sebulan sekali. Kalau risk assessment dilakukan setahun sekali, tentu tidak ngejar Ibu ya, tidak bisa memenuhi beban itu. Oleh karena itu, bahwa kemudian model itu mengeluarkan ini sangat signifikan, ya saya sangat sepakat dengan kondisi real di lapangan. Yang keempat, adanya kerjasama ya, atau dukungan, atau koordinasi yang erat juga dengan eksternal auditor dan juga audit committee. Nah, memang ini faktanya, Bu. Fakta misalnya kayak di studi kasus yang keempat, ya, itu memang terutama komite audit ini yang memang mendorong, ya, Bu, ya, mendorong menjadi backup bagi internal audit untuk bisa mengkoordinasikan assurance activities dari lini yang lain, dari lini 1 dan lini kedua. Gitu. Nah, di lini ketiga memang koordinasi dengan external auditor lebih banyak tidak sefrequent dengan komite audit. Kalau komite audit kami sebulan sekali minimal. Kalau dengan external audit setahun sekali. Jadi kalau dengan external audit memang tidak terlalu tidak terlalu sering Bu ya. Walaupun hasil dari model adalah signifikan gitu. Nah, yang terakhir yang tadi 3 lines of defense ya.
bahwa menerapkan three lines of defense ini memungkinkan penerapan combined assurance, memang kenyataannya seperti itu. Jadi yang di paper kedua ini memang sesuai kenyataan ya, kalau model yang di generate bahwa dia itu signifikan begitu. Mungkin itu Bu Luki untuk yang bisa saya sampaikan. Ya, ini temuan yang pentingnya mungkin yang perlu diperjelas adalah tadi Pak Setio sudah menjelaskan sangat baik terkait variabel frekuensi penilaian risiko manajemen ya, tapi mungkin di implikasi manajerialnya agak hilang gitu. Sedangkan yang lain-lain yang dari 5 itu rasanya sudah dituliskan. Terima kasih Pak Azam. Baik, terima kasih Ibu Dr. Lokitawati Anggreni. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Dr. Hendro Sasongko. Monggo Pak Hendro. Terima kasih Prof. Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat Pak Setio sampai ke tahap ini. Mudah-mudahan tetap semangat gitu ya. Pertanyaan saya sebenarnya terkait dengan masalah peran teknologi sebenarnya, tapi sudah dibahas oleh Pak Setio. Jadi saya agak pasif pertanyaan berikutnya. Gini Pak Setio, saya ingin ngacu ke model generic value chain ya, ada namanya throughput time gitu ya. Kalau kita belajar manajemen operasi gitu ya. Nah, yang menarik adalah aktivitas dalam value chain itu ada yang sifatnya value added dan non value added. Yang lebih menarik lagi, ternyata yang salah satu aktivitas disebut non value added itu adalah inspection time. Nah, inspection time ini kan seringkali analogkan juga dengan kegiatan audit lah kira-kira. Dan artinya apa? Artinya dituduh gitu ya bahwa kegiatan audit atau inspeksi itu merupakan kegiatan yang tidak bernilai tambah. Nah, kemudian kalau dalam teori generic value chain tadi itu bisa diatasi dengan total quality management, ada zero defect ya, dan sebagainya kira-kira. Nah, saya ingin Pak Setio sebagai katakan praktisi ya, sebagai auditor mendefense ya bahwa tidak seperti itu. Itu pertama. Silakan Pak Setio. Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak Indro. Jadi pendekatan atau teori throughput time atau tadi ya general value chain Pak, itu dalam pemahaman saya dia terlalu fokus pada produknya sendiri gitu ya Pak ya, produknya sendiri. Nah, memang kalau diasosiasikan dengan produk per produk ya, maka internal audit activities ini tidak terkait langsung ya Pak ya. Jadi kalau saya kebetulan juga banyak teman di manufacturing begitu ya Pak ya. Misalnya kayak di Astra begitu misalnya ya, Astra Auto Parts begitu ya. Memang di sana menggunakan total quality management atau yang sekarang mungkin mereka menggunakannya saya agak lupa namanya, floor management atau apa seperti itu ya Pak ya. Memang internal audit di Astra itu tidak diasosiasikan dengan setiap mur, ya, setiap busi atau setiap ban atau apa yang mereka produksi. Tidak di situ memang. Tetapi secara proses internal auditor terlibat dan memberikan value-nya di situ. Jadi tidak di produknya ya. Tetapi di prosesnya. Contohnya Pak ya, contohnya ketika di TGM misalnya Pak ya, di TGM kan ada misalnya otomasi untuk mengontrol apakah deviasi sesuai atau tidak dengan batasan. Ya, kalau misalnya menggunakan Six Sigma misalnya itu ya, 1 dari sekian puluh juta atau ratus juta gitu yang defect atau bisa dikatakan zero defect, tetap saja sistem itu harus dipastikan berjalan atau tidak begitu. Nah, internal auditor di Astra misalnya ya, di manufacturing company seperti itu memastikan sistemiknya Pak, bukan output satu per satu mur per satu busi satu ban, tidak begitu. Jadi memang itu bagian
bagian yang lain, ya. Misalnya di quality assurance atau di bagian desain, begitu ya Pak ya. Tetapi internal auditor memastikan value added-nya itu di proses. Kalau ada yang kontrol proses tadi itu yang tidak berjalan, maka internal auditor akan memberikan evaluasi dan memastikan bahwa sistemnya dikembalikan menjadi lebih benar. Gitu. Kemudian dari sisi efisiensi juga seperti itu. Jadi ketika dari proses itu ternyata menghasilkan cost yang lebih tinggi, sehingga harganya juga terdorong menjadi lebih tinggi, dan internal auditor bisa mengevaluasi costing sistemnya, kemudian memberikan improvement sehingga cost-nya bisa lebih rendah, maka disitulah peran bernilai tambah yang diberikan oleh internal auditor di perusahaan manufacturing seperti itu. Gitu. Jadi secara singkat, bahwa kalau metodologi tadi itu secara kategoris memisahkan antara value added activities dengan non value added activities, ya tentu itu pendekatan, salah satu pendekatan ya Pak ya. Tetapi di pendekatan yang lain tentunya tidak seperti itu, dan teman-teman di manufacturing company seperti itu juga meyakini bahwa mereka memberikan nilai tambah yang signifikan, begitu Pak. Clear Pak ya, Pak Setio ya. Karena kan kalau dalam praktek kita tahu ya, seringkali mungkin terutama di pemerintahan itu agak fatigue ya, jenuh gitu. Misalkan kegiatan audit ya dari Itjen, kemudian BPK, BPKP gitu kira itu rumors yang di luar kira. Tapi ini kan hanya fenomena yang terlihat ya. Tapi oke, itu satu. Yang kedua mungkin saya ingin ini ya menyampaikan fleeting question lah kasarnya gitu Pak Setio ya, sebagai praktisi di BUMN. Tadi salah satu grand teori yang Bapak angkat adalah agency teori. Ya, agency teori di mana prinsipalnya adalah pemegang saham. Dalam hal ini kalau misalkan kita di BUMN ya, itu tentu minimal mayoritas adalah negara kan gitu kira-kira Pak Setio ya. Nah, tapi dalam praktiknya itu kan board ya sebagai katakan representasi dari pemegang saham, dan praktiknya loh ya. Ini kita dalam ruang ini ya ruang akademis ya. Itu komposisi dari pemegang saham seringkali tidak bisa lepas dari kepentingan politik gitu ya. Artinya pastilah selalu ada ya kalau kita lihat komposisi begitu. Lalu bagaimana katakan ya pelaksanaan GRC ya, termasuk juga tadi bagaimana pelaporan melalui common assurance tadi bisa berjalan ya tanpa harus ada distraksi dari prinsipal dan petik yang sebenarnya ya seperti itulah kira-kira ya yang berwarna-warna. Ini fleeting question tuh ya. Saya ingin tanya Bapak sebagai akademisi dan juga Bapak sebagai praktisi. Oke, terakhir pertanyaan saya itu. Terima kasih. Monggo Pak Setio. Terima kasih Pak Hendro. Jadi memang kalau di pilar dari governance Pak ya, yang sangat masyhur di Indonesia begitu ya, yang ada 5 prinsip, ada transparansi, ada responsibility, ada accountability, ada independensi, ada fairness. Nah, saya kira itu menghit yang tadi Pak ya, prinsip yang independensi. Jadi memang di prinsip yang kita adopsi di Kementerian BUMN diantaranya dalam menggunakan 5 prinsip itu Pak. Nah, independensi ini tentunya dimaksudkan adalah memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada board member, apakah dia itu anggota direksi maupun anggota Dekom, gitu ya Pak ya, untuk secara independen mengexercise kompetensi dan objektivitinya Pak ya. Jadi mestinya sih dengan pengaturan normatif atau regulatif dari Kementerian BUMN terkait dengan 5 pilar tadi Pak sudah memberikan
rambu baik bagi board member maupun pemegang saham. Jadi pemegang saham nggak boleh semau-maunya mengintervensi board member, Pak. Tetapi bahwa kemudian dalam realitasnya ada saja begitu ya, Pak ya. Ada saja, ya itu memang harus Pak ya, harus di treat case by case ya, Pak ya. Kalau saya dalam posisi seperti itu ya, tentu bisa berbeda dengan orang lain yang dalam posisi yang sama gitu. Kalau saya pribadi jawabannya normatif, Pak ya. Kalau saya jawabannya normatif ya, kalau saya sebagai board member kemudian diintervensi gitu ya, tentu saya ya tidak mau begitu, Pak. Ya ini jawaban yang normatif. Saya tidak bisa menggeneralisir apabila orang lain di posisi yang sama dengan saya seperti itu. Oke. Boleh saya tambahkan sedikit, Pak? Kebetulan kaitan dengan yang tadi statement Bapak, banyaknya pengawas begitu ya, Pak ya. Ya, saya kira secara negatif ya dalam tanda petik, Pak, memang kita ada assurance fatigue, Pak ya. Assurance fatigue bahwa misalnya kayak kantor saya sekarang ini sedang ada 4 auditor yang melakukan assurance ya. Ada BPK, BPKP, Ijen, kemudian ada KAP begitu ya, Pak ya, kantor akuntan. Memang dari sisi negatif ya, kalau kita mau pandang sebagai assurance fatigue yang menjadi negatif. Tetapi dalam konteks menegakkan yang tadi Pak ya, independence ya, prinsip independence, kemudian fairness gitu, itu menjadi sangat penting ya, Pak ya. Kalau saya dalam posisi yang terbela atau teradvokasi dengan adanya berbagai auditor itu, ya tentu pemegang saham juga tidak bisa semau-maunya ya, Pak, dengan adanya pilar eksternal auditor ini, Pak. Mungkin itu, Pak, tambahan sedikit. Terima kasih, Pak Indra. Sorry kalau saya dorong Pak Setio ya to the edge ya kira-kira ya. Tapi nggak apa-apa lah. Saya ingin contoh begini Pak Setio ya. Saya ingin menyampaikan bahwa ternyata walaupun tadi ya dalam tanda petik ada kombinasi yang sebenarnya tidak bisa dijelaskan secara secara normatif gitu ya. Katakan misalnya kalau saya ada satu BUMN ternyata ada pengawas atau komisaris yang si X gitu ya. Ya itu faktanya jelas dia si X dalam, tapi ada fakta lain gitu. Ternyata beliau juga bagian dari suatu sistem politik misalkan gitu ya. Itu ada contoh yang menarik Pak ya. Begini ya, saya punya kawan kebetulan ya, saya sebut saja ya, mungkin Pak Setio tahulah ya, Direktur Utama Asabri itu ya. Kita tahu ya Asabri seperti apa perkembangannya. Tapi ternyata beliau bisa mengatasi itu. Saya bisa jamin gitu ya. Kenapa? Karena beliau itu ternyata juga melakukan suatu strategi yang menarik, umbrella dicari gitu. Ya, jadi katakan dengan begitu banyaknya katakan distraksi ya, tapi beliau langsung mencari yang lebih tinggi lagi. Tolong saya jamin saya bisa sih. Jadi walaupun katakan beliau bukan dari angkatan, karena Asabri tahu kita angkatan, tapi beliau dengan mudahnya dia bisa menyikat gitu, misalnya jenderal saya sama Pak Firdo itu bisa disikat gitu. Alhamdulillah juga bisa berjalan. Artinya apa? Artinya memang tidak bisa sekedar hanya profesionalisme dalam arti yang bisa hard skill dan sebagainya. Ada hal di mana di luar itu yang bisa menambah kapasitas dia, kemampuan dia. Itu kira-kira Pak Setio dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Setio sebelum saya dari saya cukup. Dari saya cukup Pak, karena kalau kenyataan memang kadang-kadang berbeda dengan ilmu Pak ya, dan teori gitu. Baik, terima kasih Pak Setio, Pak Prof Azam, dari saya cukup. Betul. Terima kasih Pak Hendro. Selanjutnya kami persilahkan Pak Dr. Arif Mamsuroso. Monggo Pak Arif. Baik, terima kasih Profesor Nur Azam, Pak Ketua. Saudara Setio Wibowo, saya memberikan apresiasi yang tinggi. Anda sudah menyelesaikan semua tahapan dan sekarang adalah merupakan ujian promosi ya, melakukan riset dengan model menulis 4 esai itu sesuatu hal yang bagi beberapa orang akan merupakan kesulitan. Menulis 1 esai aja sulit, ini 4 esai. Nah, oleh sebab itu kami berikan apresiasi yang tinggi, tapi sayang sekali ya upaya yang amat tinggi ini kemudian Pak Setio terjebak di dalam publikasi ini upayanya. Alhamdulillah sudah
terima di National Publication Sinta 2 satu ya, dan yang 3 sebenarnya semuanya masuk Scopus, tetapi ini ya apa namanya karena diserahkan pada conference akhirnya penempatan pada jurnalnya tidak seperti yang diinginkan Pak Setio. Mudah-mudahan artikel berikutnya bisa benar-benar sungguh-sungguh dihargai, karena saya melihat berbagai artikel yang ada sebenarnya pantas untuk di accept oleh any jurnal yang bereputasi lah sebenarnya begitu. Ya, nah, apresiasi pada Pak Setio. Terima kasih. Oleh sebab itu saya sebenarnya juga mau melihat ini bahwa itu tidak nampak di ini Pak, di novelty ya. Di novelty mestinya benar-benar diangkat ya, apa-apa yang menjadi temuan riset Bapak menjadi sesuatu yang dilihat orang sebagai satu kebaruan. Saya ingin oleh sebab itu ingin mendapat upaya Bapak menjelaskan lebih jauh ya. Di novelty Bapak sebutkan secara singkat di awal bahwa memang riset di governance kaitannya dengan korporasi ini masih sedikit ya, apalagi yang menyangkut hubungan antara internal audit ya dalam implementasi CA ya, memang disebutkan penelitian tentang itu sedikit. Tapi kemudian ketika menyebutkan bahwa novelty-nya itu isinya kira-kira lebih kepada peran dari IA ya, terhadap CA gitu, implementasi CA gitu ya. Kalau Bapak baca di novelty 1 begitu, di novelty 2 begitu. Baru di novel 3 dan 4 itu menyebutkan ya faktor-faktor yang kalau implementasi CA-nya low dan high ya, di masing-masing implementer lah di kasusnya dimanapun gitu. Ya, saya ingin bisa nggak menjelaskan kira-kira novelty yang 1 itu apa, novelty yang 2 itu apa gitu Pak, supaya kelihatan gitu. Walaupun tadi sudah Pak Rahmadi mengangkat isu teknologinya, Bu Lukitawati juga, bahkan Mas Hendro juga tadi akan menanyakan isu tentang teknologi ya. Gitu. Jadi saya mohon untuk menjelaskan tentang hal itu ya, tolong dijelaskan. Yang kedua, memang saya ingin lebih jauh karena ketika Bapak melihat TLOD, salah satu isunya juga penerapannya ada 14% masih dan adanya silo ya. Dan isu itu sebenarnya kan bisa dipecahkan dengan teknologi ya. Nah, teknologi di sini yang dimaksud juga apa? Saya mohon penjelasan lebih lanjut. Apakah teknologi itu sistem berbasis teknologi atau menggunakan teknologi? Ya, jadi itu akan berbeda sebenarnya kalau hanya disebut teknologi. Mungkin perlu di-revise nanti kalau memang yang dimaksudkan sebenarnya sistem berbasis teknologi gitu ya. Nah, karena isu antara lain keunggulan dari sistem ini kan memungkinkan dia bisa digunakan untuk membantu komunikasi, koordinasi dan kolaborasi. Yang isu silo itu jadi terselesaikan dan memungkinkan juga adanya integrasi sistem gitu. Dan begitu juga di isu penerapannya tadi, bahkan di dalam hasil tadi juga ditanyakan oleh Gu yang 5 itu ya, yang paling signifikan ya diantaranya adalah penggunaan teknologi. Ya, nah kita ingin lebih jauh lagi penggunaan teknologinya itu apa? Mohon diperjelas Pak. Nah kalau di temuan atau di novelty itu lebih spesifik menyebut itu ya dengan kalimat yang singkat, itu akan kelihatan mana kebaruannya. Silakan Bapak, saya kira itu aja isu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Dr. Arief. Izin saya jawab langsung. Kebaruan tadinya saya berpikir bahwa dengan diaksepnya di jurnal ya menjadi bukti yang paling yang paling sahih bahwa itu memang ada novelty di situ karena semacam market acceptance begitu ya Pak Arief ya. Tetapi ya tentu bisa kalau akan diurai satu persatu begitu ya apa yang baru dari paper saya ya. Yang di paper pertama itu Mas Haro itu masih sangat baru ya. Mas Haro itu
menggunakan SLR untuk bidang finance dan accounting itu mulai memperkenalkan tuh tahun 2016 ya Pak Arif. Nah kemudian saya cari-cari di jurnal yang bergengsi ya, yang impactful, yang menggunakan baru satu ya. Jadi ada profesor dari Laval University, Profesor Rossi. Beliau menggunakan SLR ini untuk bidang internal audit, tetapi menurut saya tidak sepenuhnya sistematik, ya, tidak sepenuhnya structured. Ya walaupun saya juga ada juga faktor judgmental, tapi menurut saya Profesor Rossi juga lebih banyak lagi judgmentalnya. Jadi kalau dia mengklaim bahwa ini adalah SLR ya, structured ya, itu menurut saya lebih berhak mengklaim ya, karena saya judgmentalnya itu pun tidak banyak ya, setelah dikritik oleh Pak Ramadi ya. Jadi saya memang ada faktor judgment, tetapi menurut saya lebih sedikit daripada Profesor Rossi. Nah, sebagai satu metodologi ya, mengekstrak pengetahuan dari puluhan tahun itu, Pak, SLR ini menjadi hal baru sebetulnya. Hal baru. Kalau saya mau mengklaim itu, ya saya yakin sebetulnya ini adalah hal baru. Dan apa yang di-generate dari SLR-nya si Prof. Rossi dengan saya berbeda. Jadi saya lebih banyak mengclustering dulu ya. Clustering itu systemic structure. Jadi ada 4 cluster yang saya generate dari SLR itu systemic. Jadi ada governance, ada risk management, ada control, kemudian ada yang lain-lain gitu ya. Nah, dari 4 clustering ini baru kemudian saya belakangan ada yang sifatnya judgmental. Nah, sementara kalau clustering yang dilakukan oleh Prof. Rossi, saya membaca tidak begitu sistemik gitu ya. Ada yang dia putuskan bersama timnya begitu. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang paper kedua, boleh ditanggapi dulu sebelum lebih lanjut, Pak ya. Penggunaan metode kan bukan satu kebaruan, tetapi hasil dari penggunaan metode lah kebaruannya. Nah, maksud saya justru itulah yang harusnya diangkat, Pak Setio. Jadi karena kalau menyebut pendekatan structural literature review untuk satu bidang tertentu, ya itu umum, Pak. Jadi semua orang bisa melakukan. Tetapi hasilnya dan temuannya itulah yang kemudian perlu diangkat. Apa yang baru dibanding dengan yang lain. Dan apakah memang itu benar kebaruan? Itu maksud saya, jadi kelihatan kebaruannya mungkin, Pak. Itu mungkin. Jadi kalau dari paper yang pertama, hasil yang baru, ya, yang tidak sama yang sudah dilakukan oleh misalnya Prof. Rossi, begitu ya, itu setidaknya ada 3 ya, yang saya katakan sebagai emerging research path gitu, Pak ya, atau emerging topics ya. Yang pertama itu di paper pertama ada emerging topics terkait dengan internal audit existence ya. Internal audit existence di situ terkait dengan outsourcing ya. Outsourcing internal audit. Ini hal yang menarik ya, karena belum banyak yang membicarakan ini, sementara praktiknya sudah marak begitu. Nah, ini yang saya kira terkait dengan, kalau menurut saya ini harus diteliti ya, bahwa outsourcing ini pengaruhnya terhadap misalnya objectivity, ya, kemudian quality assurance, seperti itu memang harus, menurut saya perlu diteliti ya, antara outsourcing internal audit dengan yang in-house begitu. Kalau misalnya Bank Indonesia, OJK tidak memperbolehkan internal audit untuk di-outsource, tetapi secara global internal audit ini sudah sangat marak, sebagian besarnya di-outsource begitu. Itu mungkin satu. Yang kedua, kebaruan yang emerging issues begitu ya, itu terkait dengan internal audit partner ya, yang ini yang kemudian saya teliti ini, internal audit partnership. Bagaimana hubungannya dengan lini 1, bagaimana hubungannya dengan lini 2. Ini yang belum. Kalau partnershipnya dengan komite audit sudah sangat banyak, sudah bejibun. Kemudian dengan eksternal auditor juga sudah sangat banyak. Dengan
reporting ya, financial reporting juga sangat banyak. Tetapi dengan lini 1 dan lini 2 ini yang belum banyak, dan ini yang saya masuk ke dalamnya. Kemudian yang ketiga, kebaruan ketiga itu terkait dengan GRC role ya, internal audit role dalam GRC yang emerging itu dalam bidang ESG ya, environmental, sustainability dan governance Pak ya, environmental, social and governance Pak. Itu yang peran internal audit di dalam ESG ini juga emerging, dan saya melihat dari 258 impactful ini baru satu yang ditulis oleh saya agak lupa namanya, dari Korea ya Pak, yang itu yang di tahun 2019 kalau nggak salah. Nah, itu yang masih emerging, dan saya kira itu menjadi hal baru yang menjadi temuan saya. Itu paper 1. Kemudian yang paper kedua, tadi ada 5 faktor yang baru, ada teknologi, kemudian risk assessment, kemudian ada TLOD. Ya. Itu berbeda dengan yang ditemukan oleh Prof. Sarens dan De Cole, Pak. Ya. Sarens dan De Cole itu ada yang sama, dari kelima yang saya temukan itu satu yang sama. Jadi mungkin saya bisa mengklaim 4 faktor itu sebagai hal baru. Saya agak lupa ya, maaf, yang dari 5 itu satu yang sama dengan De Cole, saya agak lupa ya, tetapi saya bisa mengklaim yang keempat faktor itu adalah novelty begitu. Nah, kemudian untuk yang ketiga, ini memang baru benar-benar baru saya, Pak Arief. Jadi walaupun masih kontroversi, ya saya di IMB Management Review itu dari 6 atau 7 reviewer, sebetulnya 6 sudah oke, yang 1 against, yang tadi terkait dengan proxy yang digunakan, yaitu market cap. Ya. Nah, karena walaupun 1, tapi mungkin karena tidak bulat sehingga saya di reject begitu. Nah, itu hal baru ya, ada tiga faktor ya. Yang pertama 3 variabel. Yang pertama itu penetapan ya, regulasi. Kemudian yang kedua itu adopsi integrated reporting. Yang ketiga ukuran perusahaannya, tadi masih kontroversi ya, mungkin nanti bisa di-resolve oleh tulisan yang lain. Nah, untuk yang keempat, ini juga novelty karena kalau bukan metodologinya, tetapi assurance map sebagai sebuah tools untuk membantu board dalam melakukan pengawasan itu baru satu ini, Pak. Baru satu. Mungkin begitu, Pak Arief, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke. Jadi saran saya sebenarnya cuma ingin supaya temuan itu muncul, Pak, ya, dalam kalimat singkat tetapi kelihatan lah kebaruannya. Kalau enggak kan sayang, tenggelam temuannya, tidak dimunculkan sebagai satu novelty. Ya, satu lagi yang tadi kaitannya dengan teknologi, Pak. Teknologi. Baik, teknologi. Nah, ini teknologi memang saya kebetulan karena data sekunder, saya melihat desain pertanyaannya itu memang tidak spesifik. Apakah ini teknologi base atau teknologinya sendiri. Tetapi kalau saya sebagai responden, saya salah satu responden pada saat itu, saya memahaminya adalah teknologi, apapun teknologi yang digunakan, bukan hanya teknologi informasi. Di antaranya tentu yang paling penting untuk mengagregasi teknologi yang tadi apa ya, sistem IT-based system begitu ya. Tetapi di luar itu juga sebetulnya kami di internal auditing memerlukan teknologi yang lain. Di antaranya ketika kita melakukan assessment itu kita menggunakan teknologi untuk mengagregasi pendapat, ya. Kemudian dalam fasilitasi juga kami menggunakan tools untuk bisa secara free memancing responden atau auditi atau reviewee untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi teknologi semacam itu yang dalam desain
penelitian kami memahaminya seperti itu. Tetapi kalau OCEC, tadi kan IIA, kalau OCEC itu lebih ke itu Pak, teknologi untuk mengagregasi dan mengintegrasi seluruh aktivitas dari semua lini. Oleh karena itu, profesi yang direkrut oleh atau yang di-include, yang diajak dalam konsorsium OCEC ini adalah IT. Jadi ada akronim yang sangat terkenal di OCEC yaitu GRACIT. GRACIT itu G-nya Governance Professional, A-nya itu Audit atau Internal Audit, C-nya itu Compliance Officer, E-nya itu Ethics Officer, kemudian IT, Pak Arif. Jadi IT Officer ini menjadi bagian terpenting dari governance system, ya, terutama karena mereka adalah enabler untuk mengagregasi dan mengintegrasi seluruh aktivitas dari para profesional di bidang GRC ini. Nah, saya belum pasti apakah ini yang dimaksud dengan IT-based system tadi. Seperti itu, Pak Arif mungkin. Baik, terima kasih Pak Nur Azam. Baik, terima kasih Pak Imam. Selanjutnya kami mohonkan kepada Bu Popong. Bu Popong. Baik, Prof. Nur Azam. Terima kasih. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat kepada Pak Setio Wibowo yang sudah berhasil di level sidang promosi, meskipun penuh dengan dinamika ya Pak Setio, tapi insya Allah memberikan manfaat tersendiri. Saya membaca dokumen yang Bapak berikan dan sudah saya pahami bagaimana Bapak mendapatkan hasil penelitian mengenai peran internal audit, ya, kemudian bagaimana dinamika yang terjadi, kemudian sampai Bapak dapat menjelaskan kesimpulan kritis bahwa pelembagaan merupakan faktor penentu di dalam penerapan model combined assurance ini. Nah, kemudian Bapak dapatkan implikasi manajerial. Ya. Pertanyaan saya, menurut hemat saya ini implikasi manajerial kemungkinan ada yang sulit atau juga ada yang mudah begitu ya untuk dilakukan. Nah, pada 5 implikasi manajerial yang Bapak susun di sini, demikian pula pada implikasi kebijakannya bagi pemerintah dan lembaga profesi GRC sendiri, mana sebetulnya yang paling memiliki tantangan terbesar untuk diwujudkan dalam rangka memecahkan permasalahan yang terjadi? Dan bagaimana kemungkinan atau keyakinan Bapak bahwa implikasi manajerial ini bisa dilakukan dengan upaya-upaya yang baik sehingga semakin mengurangi kesulitan-kesulitan dalam mewujudkan hal yang Bapak inginkan sebagai hal yang ideal dari hasil penelitian ini. Silakan Pak Setio. Terima kasih Ibu Popong. Jadi memang pertanyaan itu bisa saya jawab secara historis, Bu, ya, dari pengalaman bangsa kita ya, yang diwakili oleh OJK. OJK sebagai lembaga atau regulator mewakili kewenangan atau otoriti negara, begitu ya, sudah berusaha menerapkan atau mengajak para profesi GRC ini sejak tahun 2013, begitu. Dari tahun 2013 ketika di mana-mana marak pendekatan combined assurance yang dimulai dari Afrika Selatan tadi, kemudian Indonesia juga berusaha untuk mimicking begitu ya. OJK sebagai lembaga yang paling otoritatif dalam mengatur pelaporan publik ya, di mana GRC itu menjadi sangat penting begitu. Sudah mengajak internal auditor, ya, compliance, kemudian mengajak risk managers, gitu ya, quality assurance, gitu, quality control, diajak duduk bersama. Kemudian saya sendiri tidak ikut dalam tim itu. Tetapi kalau melihat milestones, ya, ternyata baru di tahun 2017, ya, di tahun 2017 atau 2016, jadi membutuhkan waktu sekitar 3 tahun atau 4 tahun untuk OJK itu membentuk contoh, gitu. Dan itu baru OJK sendiri yang menerapkan.
Saya tidak tahu dinamika yang ada di dalam tim maupun di internal OJK ketika akan merumuskan ini keluar begitu ke konstituen dari perusahaan-perusahaan di bawah OJK. Tetapi saya menduga dan saya kira dugaan saya benar bahwa memang tidak mudah untuk menerapkan ini. Tadi sebagaimana disampaikan Pak Ramadi di awal, ini hal yang sulit ya. Hal yang sulit ya dalam arti kalau kita mau terjebak dalam kecanggihan-kecanggihan memang sulit ya, Bapak sekalian. Saya mencoba di kantor saya, memang sebagian komisaris memandang ini kecanggihan, gitu ya, sebuah luxury, kecanggihan. Saya ngobrol dengan Itjen yang juga punya inisiatif serupa, ya, Itjen Kemenkeu, juga mengatakan ini kecanggihan ya. Kecanggihan itu algoritma dalam menghitung scoring ya, kemudian meranking ya. Itu kecanggihan yang barangkali orang sebagian memandang tidak terlalu perlu gitu. Tidak terlalu perlu. Bahwa kecanggihan algoritmik seperti ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan judgement seorang profesional yang sudah berpengalaman begitu. Judgement profesional. Nah, oleh karena itu saya menduga OJK baru bisa atau baru ingin mengatur dirinya sendiri di internal. Mereka sudah menerapkan combined assurance model, tetapi mungkin ya gampang untuk menerapkan ini keluar karena tadi tingkat kesulitannya tinggi gitu, atau sekurang-kurangnya cukup tinggi gitu. Cukup tinggi untuk menerapkan itu. Nah, apa yang bisa dilakukan ya, kalau untuk konstituen OJK saya kira harus dilakukan ya, karena saya memandang kalau konstituen OJK itu pertama dia memang bertanggung jawab pada publik. Yang kedua, saya secara intuitif bisa mengatakan yang di bawah OJK itu punya kapasitas yang memadai. Sehingga tadi sebagaimana asumsi dari Pak Ramadi bahwa ini hal yang sulit, ya mungkin tidak semua bisa melakukan. Nah, saya menduga konstituen OJK harusnya mampu, seharusnya mampu. Sehingga memang harapan saya pertama itu ada regulasi. Mampu kalau tidak ada regulasi, orang tidak mau melakukan. Ya contohnya di kantor saya, ya sebagian pihak di beberapa lini, ya walaupun Dekom sudah oke, komite audit sudah oke, gitu ya, tetapi lini 2 juga memandang kan OJK tidak mengharuskan gitu ya, sehingga walaupun kita punya capability untuk mengintegrasikan, kemudian mengagregasikan, menggunakan pendekatan yang lebih holistik, integratif gitu Bu, itu memang tidak. Jadi secara singkat saya ingin mengatakan bahwa kemampuan dan capabilities dan regulatif tadi perlu dilakukan secara bersama-sama. Mungkin itu Ibu Popong ya tantangannya. Saya mesti tanya ke OJK ya, kenapa kemudian sampai dengan saat ini dari tahun 2017 sampai dengan 2022 belum dikeluarkan juga regulasinya begitu. Baik, terima kasih Pak Setio. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi bahan pemikiran bagi mereka yang bergerak di dalam pengelolaan yang terkait dengan GRC ini. Pertanyaan kedua ini terakhir ya ringan ya Pak. Kalau tadi saya pikir agak berat begitu ya, ringan-ringan. Ini di dalam apa saran Bapak terhadap jalur penelitian masa depan? Nomor 1 Bapak menyatakan untuk penelitian masa depan, penerapan combined assurance perlu dilakukan berdasarkan perspektif profesional lainnya. Ya. Nah, apa yang Bapak harapkan dalam hal ini sehingga memberikan rekomendasi sebetulnya yang Bapak sampaikan tadi? Silakan. Terima kasih Bu Popong. Jadi memang combined assurance tadi di slide saya sudah sampaikan bahwa ini urusan semua urusan banyak pihak terkait dengan GRC, yang terkait secara langsung dengan GRC. Di lini 2 ada compliance managers, ada risk managers, kemudian ada quality control, ada quality assurance. Di lini 1 itu ada risk taking divisions gitu ya Bu ya.
mereka ini tidak merasa berkepentingan, ya, tidak merasa berkepentingan dengan combine assurance ini, Bu. Sehingga ya kebetulan saya tidak memahami pengaturan atau regulasi di profesi tersebut, ya. Tetapi saya membayangkan apabila knowledge itu seimbang antara lini 3, ya, yang banyak sudah sangat sudah cukup banyak, ya, penelitian mengenai internal audit dalam combined assurance. Saya berharap apabila ada knowledge yang serupa untuk lini 2 dan lini 1, maka mungkin akan sedikit seimbang, ya, ketika kita membahas perlunya combined assurance, kemudian metodologi melakukan combined assurance, tools yang kita harapkan bisa kita kerjakan sama-sama, itu akan lebih mudah. Demikian, Bu Pong. Jadi saya berharap orang lain juga tahu lah begitu, Bu, ya. Tahunya dari mana? Dari riset-riset terkait dengan peran lini 1 dan lini 2 dalam combined assurance. Oke, baik. Terima kasih Pak Setio. Mudah-mudahan ke depan ada teman-teman yang bisa merespon apa yang Bapak sampaikan dengan baik. Demikian pertanyaan saya, Prof. Nur Azam. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Popong. Saya kira semua pertanyaan dari penguji sudah disampaikan, dan saya tidak melihat di peserta yang hadir ada dosen yang bergelar doktor yang belum bertanya. Untuk itu, karena pertanyaan-pertanyaan telah selesai disampaikan, pimpinan sidang saya kembalikan kepada Ibu Nimi. Silakan Bu Nimi. Oke, terima kasih Profesor Dr. Insinyur Azam Ashani yang telah memimpin sidang promosi ini. Sidang saya tangguhkan beberapa menit untuk memberikan kesempatan kepada Komisi Promosi untuk mendiskusikan butir-butir kebaruan dan keunggulan disertasi ini. Mohon Mas Ali, semua penguji bisa dipindahkan ke breakout room. Baik, Ibu, mohon izin Bapak Ibu penguji. Belum. Sidang promosi dengan ini saya buka kembali. Setelah mendengarkan keterangan dan pertimbangan Komisi Promosi atas nama Institut Pertanian Bogor, dengan ini saya mengucapkan selamat kepada Saudara Setio Wibowo atas selesainya program doktor dengan sangat memuaskan, dengan kebaruan dan keunggulan disertasi saudara, dan tentu saja gelar doktor yang akan saudara raih. Selanjutnya saya persilahkan Ketua Komisi Pembimbing untuk memberikan sambutan dan menguraikan kebaruan dan keunggulan disertasi ini. Saya persilahkan kepada Prof. Nur Azam. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, selaku Ketua Komisi Pembimbing, kami mengucapkan selamat kepada Saudara Setio Wibowo yang hari ini sudah mempresentasikan dan mempertahankan disertasinya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Komisi Pembimbing, Dr. Arif Mangsuroso dan Dr. Hendra Sasongko, juga para penguji pada hari ini, Pak Rahmat Murwanto, PhD, Bu Popong Rahayati,
dan Bu Nimi Zulbainarni. Sebagaimana kita lihat dalam sidang hari ini, kebauran dan keunggulan disertasi sudah dapat dijelaskan dengan baik oleh Saudara Profendus, Dr. Setio Nugroho, Setio Wibowo. Hari ini izinkan saya manggil dokter meskipun resmi Pak, nanti diselesaikan baru dapat dokternya. Hari ini mengawali. Ada setidaknya 4 hal yang diungkapkan oleh Pak Setio Wibowo. Yang pertama, Pak Setio secara komprehensif memetakan ilmu terkait dengan riset-riset di bidang internal audit gitu ya dalam 20 tahun terakhir. Jadi ini saya kira bukan rentang waktu yang singkat, papernya banyak sekali, termasuk tentunya adalah penerapan internal audit pada combined assurance yang hari ini dipresentasikan. Kemudian yang kedua, Pak Setio juga menganalisis secara mendetail peran internal audit dalam combined assurance gitu ya, dan diimplementasikan pada data-data dari berbagai negara di seluruh dunia. Itu saya kira juga hal yang luar biasa. Kemudian Pak Setio juga bisa menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi level implementasi dari combined assurance di berbagai negara. Itu ditemukan juga. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana Pak Setio bisa menyusun internal audit assurance map yang itu bisa digunakan dengan baik secara efektif untuk mendukung penerapan governance risk and control secara komprehensif di dalam kontrol di perusahaan. Saya kira itu hal yang 4 hal utama yang bisa kami sampaikan. Kemudian dari tulisannya Pak Setio, dari disertasi ini sudah muncul setidaknya 3 publikasi ya. 1 publikasi di Indonesian Journal of Business Entrepreneurship, ini yang terindeks Sinta 2. Juga sebetulnya ada di jurnal accounting yang terbit di Amerika, 2 jurnal sudah terbit, tapi sekali lagi ini nasib sial Pak Setio, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Arief Suroso tadi, pada waktu disubmit sebetulnya itu belum discontinue, begitu terbit kemudian discontinue ya. Itu di luar kontrol kita, tapi saya kira nggak perlu berkecil hati, itu sudah capaian yang luar biasa. Dan satu lagi sekarang masih dalam proses, mudah-mudahan nanti bisa terbit di Scopus Q1 atau minimal Q2. Saya kira demikian. Sekali lagi selamat pada Pak Setio, hasil kerja keras selama hampir 3 tahun ya, 3 tahun lebih, malah hampir 3 tahun setengah. Hari ini sudah bisa presentasikan, mudah-mudahan berguna tidak hanya untuk Pak Setio dan lembaga tempat Pak Setio berkarya sekarang, tapi juga untuk pengembangan ilmu dan juga untuk bangsa dan negara. Saya kira demikian Bu Nimi, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan singkat oleh lulusan, kami persilahkan Pak Setio Wibowo. Terima kasih pada Ibu Pimpinan Sidang. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmatnya sehingga saya bisa berada pada titik ini. Selanjutnya perkenankan saya dalam kesempatan yang baik ini untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan tenaga, waktu, ya, ilmunya, ya, sehingga dapat membantu menuntun saya menyelesaikan karya disertasi saya ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Nur Azam Asani MS yang selaku Ketua Komite Pembimbing, kepada Bapak Dr. Insinyur Arief Imam Suroso MSc CS dan Bapak Dr. Indro Sasongko AKM MCA selaku anggota Komite Pembimbing yang terus-menerus memberikan motivasi, insight kepada saya untuk segera menyelesaikan karya disertasi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada tim penguji luar komisi, Bapak Rahmadi Muropanto, PhD, kemudian Ibu Dr. Lugitawati Anggraini, yang banyak memberikan kritik membangun sehingga karya saya dapat lebih disempurnakan. Kemudian Bapak Rektor IPB, Bapak Kaprodi, yang memperkenankan saya masuk dan menyelesaikan sekolah saya di Sekolah Bisnis IPB ini. Kepada seluruh dosen juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas dedikasinya sehingga saya dapat mengikuti perkuliahan ini dengan lancar. Kepada Bapak Edwin Sahrusyad, juga Direktur Utama kami, dan jajaran direksi yang telah memperkenankan saya untuk meneruskan sekolah dan menggunakan data-data perusahaan.
Kemudian Bapak Kunta Wibawa dan Bapak Iskandar Saleh, anggota Dewan Komisaris yang selalu mendukung inisiatif-inisiatif kami di kantor, beserta jajaran komite dari Dekom. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih para narasumber, ada Ibu Mustaslimah, former CEO dari CAE dari Bank Mandiri, kemudian Ibu Inawati, former CAE dari BCA, Ibu Suraningrum, CAE dari Astra Autopart, kemudian Bapak Agus Murdiatno, CAE Pertamina, yang telah berkenan menjadi beberapa narasumber kami. Terima kasih yang terhingga untuk istri saya, Ibu Diana Gusta, dan anak-anak saya, Andi, Fatia, Faris, Retas, Fansa, Hafsah, Alf, Lulu, Abbas, Amru, yang telah rela mengorbankan waktu dan literally membantu saya menulis disertasi ini. Kemudian tim saya di kantor yang telah menjadi teman diskusi yang hebat. Kemudian staf saya Mas Risman Muhammad Riza yang telah menyelesaikan seluruh pernik-pernik penulisan dan presentasi. Kemudian terima kasih juga kepada staf SP, ada Mas Noah, Mbak Upi yang terus-menerus memberikan support luar biasa hingga karya ini bisa selesai dengan baik dan tepat waktu. Tak lupa juga terima kasih banyak kepada rekan-rekan DMB 14 yang telah mendukung dan berjuang bersama untuk bisa mencapai kelulusan. Kita masuk bersama, keluar bersama. Pada saat itu kita berjanji seperti itu. Pesan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, terutama kepada anak-anak saya dan cucu-cucu saya, janganlah berhenti belajar, karena seperti pepatah hidup, seperti kata pepatah, hidup tidak pernah berhenti memberikan pelajaran. Walaupun saya mulai beranjak ke usia yang lebih tua, tetapi insya Allah semangat untuk terus belajar dan menebarkan manfaat akan terus ada. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, jika seseorang meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh. Semoga ilmu yang saya dapatkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan ucapan maupun perbuatan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Ibu Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan sambutan Rektor Institut Pertanian Bogor pada sidang promosi Saudara Setio Wibowo tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh hadirin. Hadirin yang saya hormati, atas nama Rektor dan Sivitas Akademika IPB, saya mengucapkan selamat kepada Saudara Setio Wibowo atas keberhasilan saudara dalam menyelesaikan program pendidikan doktor di IPB. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada seluruh keluarga serta instansi tempat saudara bekerja. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada Komisi Pembimbing yang terdiri dari Profesor Dr. Insinyur Nur Azam Asani MS, Dr. Insinyur Arif Imam Suroso MSc, dan Dr. Hendro Sasongko MMC AK atas curahan waktu, pemikiran dan perhatian dalam pembimbingan, penelitian, penulisan disertasi sampai kelulusan pada hari ini. Kepada Bapak Rahman Murwanto AK MACC MBA PhD dan Dr. Lukita Anggreni SPMSI, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu berdua dalam memenuhi permintaan kami untuk bertindak sebagai anggota Komisi Promosi Luar. Kehadiran Bapak Ibu memberikan bobot tersendiri dan dapat memperbaiki disertasi ini. Tidak lupa kepada Ketua Program Studi MB, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Popong Nurhayati, saya ucapkan terima kasih. Begitu pula kepada Dekan Sekolah Pasca Sarjana dan Dekan Sekolah Bisnis beserta staf, saya ucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Kepada Saudara Setio Wibowo, gelar doktor adalah gelar tertinggi yang dapat diberikan oleh suatu lembaga pendidikan tinggi formal. Walaupun saudara nantinya menjadang gelar tertinggi, saudara hendaknya tetap terbuka memperhatikan saran untuk perbaikan dan selalu proaktif dalam pengembangan mencari informasi ilmu yang saudara tekuni. Di depan para hadirin semua pada hari ini, saudara telah menunjukkan kebaruan dan keunggulan disertasi saudara sebagaimana telah diungkapkan oleh Ketua Komisi Pembimbing. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa
sesuatu yang direncanakan, dilaksanakan, dianalisis, dan dibahas secara sistematis dengan metode ilmiah yang sahih, dapat menjawab berbagai pertanyaan dan sanggahan, baik pada ujian tertutup maupun pada sidang promosi hari ini. Pendidikan S3 dan berbagai pengalaman ini hendaknya merupakan modal untuk pengembangan karir saudara di masa mendatang. Penelitian yang saudara lakukan diharapkan dapat diimplementasikan di masyarakat. Selain itu, penelitian saudara juga akan memperkaya substansi perkuliahan, khususnya dalam bidang manajemen dan bisnis yang sedang ditekuni. Akhirnya, predikat dari gelar yang akan saudara sandang bukan hanya ditentukan oleh peristiwa hari ini, namun akan ditentukan pula oleh penilaian masyarakat terhadap karya nyata saudara. Kami doakan semoga saudara berhasil mendapatkan nilai tertinggi dari masyarakat, dan selanjutnya kami sarankan agar segera menyelesaikan semua persyaratan wisuda sehingga saudara segera dapat bertugas kembali. Kepada hadirin yang telah mengikuti acara sidang promosi ini dengan penuh perhatian, saya ucapkan terima kasih. Semoga peristiwa hari ini bermanfaat bagi kita semua. Hadirin sekalian, dengan ini acara sidang promosi program doktor secara resmi saya nyatakan selesai. Kepada Saudara Setio Wibowo beserta keluarga,